Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk teman-teman semua. Kali ini kita akan memulai materi tentang evaluasi pembelajaran di pertemuan yang pertama atau materi yang pertama. Nah, mungkin teman-teman dalam pembelajaran atau dalam kegiatan di kelas pasti tidak akan pernah terlepas dari evaluasi. Baik evaluasi ketika di pertengahan pembelajaran, atau mungkin kita sering mendengar dengan istilah UTS, atau di akhir semester atau UAS. Nah, sebenarnya apa itu evaluasi pembelajaran? Mari kita simak pemaparan berikut. Yang pertama berkaitan dengan pengertian. Nah, di sini ada 3 pengertian yang memiliki makna hampir serupa, yakni evaluasi, pengukuran, dan penilaian. Evaluasi dari bahasa Inggris yaitu evaluation, kemudian pengukuran atau measurement, dan yang ketiga adalah penilaian atau assessment. Nah, ketiga istilah ini memiliki makna yang serupa atau hampir sama, yakni bertujuan untuk menilai atau mengukur atau mengevaluasi dari sebuah proses pembelajaran. Jadi ketika ada kegiatan pembelajaran, pendidik perlu mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didiknya setelah mendapatkan proses pembelajaran. Apakah tetap, meningkat, atau malah berkurang. Nah, itu pentingnya evaluasi. Jika diketahui dalam proses evaluasi kok kemampuan anak tetap atau mungkin malah berkurang, nah harus ada strategi dari pengajar atau pendidik atau guru untuk mengubah cara atau strategi atau metode dalam mengajarnya. Nah, atau juga dalam evaluasi kita bisa mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan anak kurang mampu untuk menguasai pembelajaran atau materi pembelajaran. Nah, itu pentingnya evaluasi. Nah, dalam ketiga konteks ini, evaluasi, pengukuran, dan penilaian itu memiliki hampir makna yang hampir sama gitu ya. Nah, berikutnya evaluasi. Pemilihan kata evaluasi ini diambil di dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa asing, dari kosakata asing, tetapi disesuaikan dengan lafal Indonesia gitu ya. Ini tujuannya untuk mempertahankan kosakata asli evaluation yang dari bahasa Inggris tadi. Kemudian jika nomor 2 pengukuran, ini mengacu pada kegiatan untuk membandingkan sesuatu dengan satuan ukuran tertentu. Ini satuan ya, maaf. Nah, kemudian sifatnya di sini adalah kuantitatif, jadi bukan narasi gitu ya, tapi berupa data-data yang cenderung bersifat angka kuantitatif. Misalnya dalam pembelajaran mungkin teman-teman tidak asing dengan istilah KKM. Nah, ini dengan evaluasi itu kita sebagai pendidik bisa melihat kemampuan siswa diukur dengan satuan ukuran KKM tertentu tadi. Misalnya kalau pembelajaran bahasa Indonesia itu 75, nah ini satuan standar ukurnya itu 75. Kemudian ketika kita melihat kemampuan anak itu nilainya berapa, jika kurang dari 75 maka diharuskan mengikuti ulangan atau remedi. Namun jika nilainya lebih dari 75 itu nanti bisa dengan pengayaan. Nah, jadi ada satuan tertentu yang dijadikan tolak ukur untuk menilai keberhasilan siswa dalam proses belajar. Kemudian poin yang ketiga adalah penilaian. Nah, penilaian di sini mengacu pada kata dasar nilai. Nilai itu dimaknai adalah sesuatu yang berharga. Jadi ketika kita melakukan penilaian terhadap siswa, kita mengukur sesuatu yang berharga dari siswa. Apa itu? Yakni kemampuan siswa dalam menangkap hasil belajar selama proses evaluasi tadi gitu ya. Nah, pemakaian istilah tersebut dapat digunakan sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh pendidik masing-masing. Ya, selanjutnya
Evaluasi adalah upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Evaluasi harus dilakukan dengan hati-hati, kemudian bertanggung jawab, dan menggunakan strategi yang dapat dipertanggungjawabkan. Atau di pertemuan sebelumnya kita pernah mengenal istilah penilaian autentik. Nah, ini juga salah satu cara dalam menilai atau mengukur kemampuan siswa. Harus dinilai secara autentik. Dalam arti apa yang akan diukur itu harus sesuai dengan alat ukurnya, atau alat ukurnya harus sesuai dengan apa yang ingin diukur. Sebagai contoh, misalnya ketika guru ingin mengetahui kemampuan berbicara siswa dalam pidato, maka cara mengukurnya atau cara menilainya tentu siswa diminta untuk berpidato. Beda dengan misalnya siswa diberi soal tertulis dengan menanyakan poin-poin pentingnya pidato atau cara-cara pidato. Nah, itu tidak pas gitu ya. Karena yang diukur ini adalah kemampuan psikomotornya, kemampuan berbicara khususnya dalam pidato, bukan kemampuan pengetahuan tentang seluk-beluk pidato gitu ya. Nah, berikutnya evaluasi juga dimaknai sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Nah, ini tadi misalnya dalam sebuah proses pembelajaran di kelas, dalam satu semester tentu ada evaluasi berkali-kali gitu ya. Tidak hanya saat UTS maupun saat UAS, namun ada juga ulangan harian atau ulangan blok atau tugas-tugas tertentu yang tujuannya untuk mengukur kemampuan siswa sampai sejauh mana dalam menguasai pembelajaran yang telah disampaikan. Nah, jadi prosesnya tidak hanya sekali dua kali, namun berkelanjutan. Tujuan akhirnya untuk mengetahui kemampuan, dan diharapkan ada upaya peningkatan di proses selanjutnya. Jadi kemampuan siswa dan atau keterampilan itu tidak stagnan atau tidak diam di tempat atau bahkan berkurang, namun selalu mengalami perubahan ke arah yang positif. Ya, selanjutnya dalam ruang lingkup evaluasi itu kita contohkan misalnya seperti tampilan berikut. Di sini ada banyak proses pembelajaran. Anggap saja ini pembelajaran bab pertama, kemudian pembelajaran bab kedua, kemudian ada juga pembelajaran bab ketiga dan seterusnya. Dan setiap bab ini nanti akan ada evaluasi hingga semuanya nanti juga dikerucutkan menjadi hasil belajar dari semua bab yang telah dipelajari dalam rentang waktu tertentu. Misalnya dalam waktu 1 semester atau dalam waktu 1 tahun pelajaran. Nah, ini selalu akan ada evaluasi jika ingin mengukur kemampuan siswa, dan diharapkan evaluasinya adalah evaluasi dengan penilaian yang autentik. Berikutnya di sini adalah pembelajaran itu bukan satu-satunya penentu prestasi atau hasil belajar. Nah, pembelajaran yang dimaksud adalah proses belajar mengajar di kelas. Itu bukan satu-satunya penentu keberhasilan hasil pembelajaran, tapi ada banyak faktor yang mempengaruhi terhadap prestasi. Nah, dari beberapa penelitian para ahli itu disebutkan ada banyak faktor yang menentukan keberhasilan siswa atau peserta didik atau murid dalam mencapai prestasinya masing-masing. Apa saja itu? Yang pertama misalnya ada keadaan fisik dan psikisnya. Keadaan fisik yang bisa dilihat dan keadaan psikis yang berada di jiwa gitu ya. Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Itu contohnya misalnya ada IQ, ada EQ, kemudian termasuk juga SQ. Kemudian ada kesehatan, motivasi, ketekunan, ketelitian, keuletan, dan minat. Nah, ini juga sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Biasanya selama ini yang sering ditekankan itu terkait IQ. Jika IQ-nya tinggi, maka bisa hampir dipastikan si anak memiliki prestasi yang bagus. Itu benar, tetapi bukan satu-satunya penentu keberhasilan siswa.
ada banyak faktor, misalnya tadi EQ, emosionalnya bagaimana, kemudian kesehatan si anak. Nah, anak sehat dan anak yang tidak atau kurang sehat tentu akan memberikan dampak yang berbeda terhadap prestasi belajar. Kemudian motivasi juga berpengaruh. Ketika ia seorang yang pintar tetapi tidak termotivasi untuk belajar atau termotivasi untuk menghasilkan prestasi, maka juga akan sangat sulit tercapai prestasi belajar tersebut. Kemudian tekun, teliti itu juga penting, meskipun IQ-nya mungkin rata-rata atau tidak tinggi, namun ketika ia tekun, ulet, teliti, dan memiliki minat yang tinggi terhadap materi tertentu atau materi yang diajarkan, maka keberhasilan atau prestasinya juga akan mengikuti, atau disebut juga di sini akan baik atau maksimal, gitu ya. Jadi banyak faktor. Kemudian yang kedua adalah kapasitas guru dalam mengajar dan membimbing siswa. Di sini yang dimaksud kapasitas guru atau kemampuan guru ini terkait latar belakang pendidikannya. Linear atau tidak dengan materi atau bahan atau bab yang diajarkan, gitu ya. Kemudian penguasaan ilmunya, jadi dalam atau tidak memahami materi yang disampaikan atau tidak, itu penting. Dan yang terakhir adalah kemampuan mengajar. Ketika seorang guru memiliki latar belakang yang linier, kemudian ia juga mampu secara ilmu, namun tidak memiliki kemampuan atau keterampilan dalam mengajar, maka akan sangat sulit mentransfer ilmu dari yang ia miliki atau yang ia pelajari selama ini kepada siswa, sehingga mungkin ada terjadi miskomunikasi antara kedua belah pihak, sehingga dampaknya hasil belajarnya tidak maksimal. Nah, ketiga yang juga tidak kalah pentingnya adalah sarana pendidikan. Sarana pendidikan di sini beberapa contohnya, misalnya ruangan tempat belajar, kemudian alat belajar, media pembelajaran, dan juga buku sumber belajar. Nah, ini juga sangat penting, gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya kemampuan anak bagus, kemudian cara guru mengajar baik, namun tidak didukung dengan sarana atau fasilitas yang memadai, tidak ada sumber belajar, tidak ada ruangan untuk belajar, dan lain-lain, maka pembelajaran juga akan terhambat. Atau misalnya ada ruang tempat belajar tapi posisinya berada di pinggir pabrik atau di pinggir jalan raya, banyak kebisingan dan lain-lain, maka juga akan menghambat atau mempengaruhi proses pembelajaran yang dampaknya juga akan berpengaruh terhadap prestasi belajar, gitu ya. Nah, jadi ketika kita nanti sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik perlu mengetahui banyak faktor ini. Jadi tidak hanya semata-mata dibebankan kepada siswa terhadap prestasi belajar. Kita harus bisa melihat banyak faktor yang bisa mendukung keberhasilan belajar siswa. Nah, kemudian di sini ada fungsi evaluasi tadi, muaranya adalah untuk mengetahui hasil pembelajaran atau hasil belajar selama kurun waktu tertentu. Tapi jika dirunut, ini tujuan evaluasi tadi untuk mengetahui proses pembelajaran dari guru, untuk melihat bagaimana fisik dan psikis siswa, kemudian melihat kapasitas atau kemampuan guru, kemudian juga melihat sarana dan prasarananya, dan yang terakhir adalah juga faktor-faktor lain yang mendukung terhadap proses pembelajaran, hingga akhirnya nanti muaranya adalah untuk melihat bagaimana hasil belajar tersebut, atau istilah lain prestasi belajarnya. Ketika semua proses atau variabel ini tadi terpenuhi dengan baik, kemungkinan besar adalah hasil belajarnya juga akan maksimal. Nah, kemudian berikutnya hal-hal terkait evaluasi apa saja. Yang pertama, proses evaluasi tidak menyimpang dari kaidah. Kemudian berpikir secara sistematis. Kemudian juga identifikasi komponen penentu keberhasilan. Ada juga standar kriteria tolak ukur yang digunakan untuk mengambil kesimpulan.
standar kriteria tolak ukur yang diterapkan pada indikator. Yang berikutnya juga hasil akhir berupa rekomendasi tindak lanjut. Ketika semua proses telah dilalui, kemudian di akhir akan ada rekomendasi. Rekomendasi ini bentuknya misalnya tadi dikatakan lebih tinggi dari standar minimal, maka akan ada pengayaan. Atau kalau kurang dari standar minimal tadi, atau kita sering menyebut dengan istilah KKM, maka akan ada upaya untuk remedi atau mengulang materi. Gitu ya. Jadi guru sebagai penentu keberhasilan pembelajaran di kelas harus bisa memberikan rekomendasi yang pas terhadap setiap peserta didiknya. Nah, ini komponen, subkomponen, dan indikator dalam evaluasi. Di sini ada dalam proses pembelajaran, program pembelajaran, komponennya ada siswa, guru, ada materi atau kurikulum, kemudian ada sarana dan prasarana. Subkomponen, misalnya kalau siswa itu terkait kerajinan, indikatornya selalu masuk, datang tidak terlambat, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Kemudian ada semangat belajar, motivasi, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini nanti silahkan teman-teman bisa berlatih untuk melengkapi kolom-kolom berikut gitu ya. Kalau siswa itu apa saja yang perlu diperhatikan untuk mengukur atau mengevaluasi hasil belajar, guru apa saja, materi, sarpras, dan seterusnya. Atau ketika guru ingin mengetahui kemampuan siswa atau mengevaluasi siswa, maka subkomponen di bagian siswa dan indikatornya ini perlu diperbanyak untuk semakin mendetailkan evaluasi terhadap siswa. Ya, sekian dulu materi pertama kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.